Anda PKI baik, saya PKI, tapi saya baik. PKI baik, Tuhan aja kau tipu. PKI baik. Ini bahaya. Menteri Dalam Negeri bilang PKI harus dirubah. Jangan ada adegan kekerasan. PKI menangkap jenderal-jenderal di sayap-sayap, dibunuh, dimasukkan dalam lubang sumur. Itu kekerasan. Terus mau ditukar. Dalam film ditukar. Jenderal dibawa lubang buaya, dikecup keningnya itu. Terus kasih makan kue mangkok gitu. Soto loyo kau. Habib Rizik dihalangi, TKA Cina disambut. MUI, situ waras. Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Tengku Zulkarnain, buka suara terkait pembakaran poster pentolan FPI Habib Rizik Syihab yang dilakukan pendemo di Jakarta. Terkait itu, ia pun membandingkan Habib Rizik yang ingin kembali ke tanah air dengan 500 TKA Cina yang masuk ke Indonesia. Ia pun mengatakan bahwa warga negara asli Indonesia dihalang-halangi, namun berbanding terbalik dengan kedatangan TKA asal Cina. Seorang WNI yang solih mau pulang dihalangi dan didemo serta diancam mau diusir. Sementara TKA Cina datang berduyun-duyun, mereka sambut. Sebagian lagi dari mereka pura-pura buta dan tuli. Mereka tuh waras gak sih? Cuitnya dalam akun Twitternya. Sebelumnya juga ia mengatakan pembakaran poster Habib Rizik seperti perilaku komunis di zaman dulu saat menyiksa dan membunuh para ulama. Melihat video prosesi secuil massa yang menginjak-injak dan membakar, lalu merobek foto imam besar FPI, saya jadi teringat perilaku Gerwani dan PKI saat menyiksa dan membunuh para jenderal di lubang buaya. Begitulah tulisnya dalam akun Twitternya. Pasca pelecehan gambar HRS, FPI serukan buronan terhadap Budi Jarot dan Kerry Grant. Pasca upaya pembakaran dan pelecehan terhadap poster bergambar Imam Besar FPI, Habib Rizik Syihab, FPI mengambil sikap dan menetapkan Ketua Umum Gerakan Jaga Indonesia, Budi Jarot, dan Ketua Laskar Nusantara, Kerry Grant, sebagai buronan. Pernyataan sikap tersebut diunggah dalam akun Twitter milik FPI @pejuangislam yang berisikan pemberitahuan jika Kerry dan Budi Jarot berstatus sebagai orang-orang yang sedang mereka cari dengan status buronan. FPI bahkan memberi waktu 1 kali 24 jam kepada pihak polisi untuk menindak kedua orang tersebut. Jika tidak, maka mereka akan menindaknya dengan caranya sendiri. Ini isi lengkap flyer dengan warna dasar hijau dan dihiasi wajah Kerry dan Budi pada bagian atas sebelah kiri itu. Buronan umat Islam terhitung 1 kali 24 jam dari sekarang. Jika aparat keamanan tidak bisa menindak tegas bajingan-bajingan ini, maka kami umat Islam pencinta Habibana yang akan menindaknya dengan cara kami masing-masing. Untuk semua pencinta Habibana Rizik, para mujahid, alumni 212, Laskar atau siapapun yang kenal dengan wajah-wajah ini, cari, tangkap, seret, dan kasih pelajaran untuk mempertanggungjawabkan dari kelakuan bejat mereka. Di bawah pengumuman itu terdapat nama Habib Alwi bin Muhammad Al-Latos. Seperti diketahui, pada Senin 27 Juli puluhan orang yang sebagian memakai jaket merah melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung MPR DPR dan menginjak-injak serta membakar spanduk besar bergambar HRS. Dalam aksi itu, Ketua Laskar Nusantara Kerry Grant ditengarai sebagai penggeraknya. Sementara Ketua Umum Gerakan Jaga Indonesia Budi Jarot sebagai koordinator lapangan. Selain menginjak-injak dan membakar spanduk bergambar HRS, massa juga membentangkan spanduk besar bertuliskan, "Saatnya rakyat melawan khilafah, kawal Pancasila dan NKRI." Saat berorasi, Budi mengatakan, manusia di foto ini adalah sampah, dia tidak berguna lagi. Jadi tidak ada tuntutan kalau kita mencemarkan nama baik, karena dia telah mengkhianati negeri ini, tidak menerima kemenangan Pak Jokowi, dan bahkan tidak meminta bantuan Pak Jokowi. Jadi teman-teman, ini manusia sampah yang tidak boleh ada di sini, dan ketika nanti mau pulang, kita tolak ramai-ramai.
masa peserta aksi ada yang menanggapinya dengan teriakan, "Betul, betul, bakar!" Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Tengku Zulkarnain, buka suara terkait pembakaran poster pentolan FPI Habib Rizik Syihab yang dilakukan pendemo di Jakarta. Terkait itu, ia pun membandingkan Habib Rizik yang ingin kembali ke tanah air dengan 500 TKA Cina yang masuk ke Indonesia. Ia pun mengatakan bahwa warga negara asli Indonesia dihalang-halangi, namun berbanding terbalik dengan kedatangan TKA asal Cina. Seorang WNI yang solih mau pulang dihalangi dan didemo serta diancam mau diusir. Sementara TKA Cina datang berduyun-duyun, mereka sambut. Sebagian lagi dari mereka pura-pura buta dan tuli. Mereka tuh waras nggak sih? Cuitnya dalam akun Twitternya. Sebelumnya juga ia mengatakan pembakaran poster Habib Rizik seperti perilaku komunis di zaman dulu, saat menyiksa dan membunuh para ulama. Melihat video prosesi secuil massa yang menginjak-injak dan membakar, lalu merobek foto imam besar FPI, saya jadi teringat perilaku Gerwani dan PK. Pasca upaya pembakaran dan pelecehan terhadap poster bergambar imam besar FPI, Habib Rizik Syihab, FPI mengambil sikap dan menetapkan Ketua Umum Gerakan Jaga Indonesia, Budi Jarot, dan Ketua Laskar Nusantara, Kerry Green, sebagai buronan. Pernyataan sikap tersebut diunggah dalam akun Twitter milik FPI @pejuangislam yang berisikan pemberitahuan jika Kerry dan Budi Jarot berstatus sebagai orang-orang yang sedang mereka cari dengan status buronan. FPI bahkan memberi waktu 1x24 jam kepada pihak polisi untuk menindak kedua orang tersebut. Jika tidak, maka mereka akan menindaknya dengan caranya sendiri. Ini isi lengkap flyer dengan warna dasar hijau dan dihiasi wajah Kerry dan Budi pada bagian atas sebelah kiri itu. Buronan umat Islam terhitung 1x24 jam dari sekarang. Jika aparat keamanan tidak bisa menindak tegas bajingan-bajingan ini, maka kami umat Islam pencinta Habibana yang akan menindaknya dengan cara kami masing-masing. Untuk semua pencinta Habibana Rizik, para mujahid, alumni 212, Laskar, atau siapapun yang kenal dengan wajah-wajah ini, cari, tangkap, seret, dan kasih pelajaran untuk mempertanggungjawabkan dari kelakuan bejat mereka. Di bawah pengumuman itu terdapat nama Habib Alwi bin Muhammad Alatos. Seperti diketahui, pada Senin 27 Juli puluhan orang yang sebagian memakai jaket merah melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung MPR DPR dan menginjak-injak serta membakar spanduk besar bergambar HRS. Dalam aksi itu, Ketua Laskar Nusantara Kerry Green ditengarai sebagai penggeraknya. Sementara Ketua Umum Gerakan Jaga Indonesia Budi Jarot sebagai koordinator lapangan. Selain menginjak-injak dan membakar spanduk bergambar HRS, massa juga membentangkan spanduk besar bertuliskan, "Saatnya rakyat melawan khilafah, kawal Pancasila dan NKRI." Saat berorasi, Budi mengatakan, manusia di foto ini adalah sampah, dia tidak berguna lagi. Jadi tidak ada tuntutan kalau kita mencemarkan nama baik, karena dia telah mengkhianati negeri ini, tidak menerima kemenangan Pak Jokowi, dan bahkan tidak meminta bantuan Pak Jokowi. Jadi teman-teman, ini manusia sampah yang tidak boleh ada di sini, dan ketika nanti mau pulang, kita tolak ramai-ramai. Dan nanti ketika mau pulang, kita tolak ramai. Terkait itu, ia pun membandingkan Habib Rizik yang ingin kembali ke tanah air dengan 500 TKA Cina yang masuk ke Indonesia. Ia pun mengatakan bahwa warga negara asli Indonesia dihalang-halangi, namun berbanding terbalik dengan kedatangan TKA asal Cina. Seorang WNI yang solih mau pulang dihalangi dan didemo serta diancam mau diusir. Sementara TKA Cina datang berduyun-duyun, mereka sambut. Sebagian lagi dari mereka pura-pura buta dan tuli. Mereka tuh waras nggak sih? Cuitnya dalam akun Twitternya. Sebelumnya juga ia mengatakan pembakaran poster Habib Rizik seperti perilaku komunis di zaman dulu, saat menyiksa dan membunuh para ulama. Melihat video prosesi secuil massa yang menginjak-injak dan membakar, lalu merobek foto imam besar FPI, saya jadi teringat perilaku Gerwani dan PKI saat menyiksa dan membunuh para jenderal di lubang buaya. Begitulah tulisnya dalam akun Twitternya. Pernyataan sikap tersebut diunggah dalam akun Twitter milik FPI @pejuangislam yang berisikan pemberitahuan jika Kerry dan Budi Jarot berstatus sebagai
berstatus sebagai orang-orang yang sedang mereka cari dengan status buronan. FPI bahkan memberi waktu 1 kali 24 jam kepada pihak polisi untuk menindak kedua orang tersebut. Jika tidak, maka mereka akan menindaknya dengan caranya sendiri. Ini isi lengkap flyer dengan warna dasar hijau dan dihiasi wajah Kerry dan Budi pada bagian atas sebelah kiri itu. Buronan umat Islam terhitung 1 kali 24 jam dari sekarang. Jika aparat keamanan tidak bisa menindak tegas bajingan-bajingan ini, maka kami umat Islam pencinta Habibana yang akan menindaknya dengan cara kami masing-masing. Untuk semua pencinta Habibana Rizik, para mujahid, alumni 212, laskar atau siapapun yang kenal dengan wajah-wajah ini, cari, tangkap, seret dan kasih pelajaran untuk mempertanggungjawabkan dari kelakuan bejat mereka.